Curhat-curhat asik bersama saya, Nana. Dan saya Kenneth. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat judul tentang curahan hati pelajar. Wih, sepertinya kita mau menyanyi acara suara hati istri nih pada hari ini. Enggak lah, kita mengangkat judul ini karena banyak pelajar di Indonesia yang terkadang tak bisa mengungkapkan isi hatinya tentang pelajaran di sekolah. Betul banget. Kalau begitu, sepertinya kita sudah kedatangan tamu nih. Yap, benar sekali. Kita sudah kedatangan tamu yang ingin curhat tentang kekasihnya dunia pendidikan. Kalau kayak gitu, gak usah lama-lama lagi. Yuk, kita langsung undang tamunya. Tamu dipersilakan masuk. Halo semuanya. Halo, boleh perkenalkan nama dan dari mana asalmu? Untuk sekolah juga boleh ditunjukkan dari mana asalnya. Nama saya Carolina dari SMA Pangudi Luhur 2 Servasius Bekasi. Baik Carolina, jadi katanya kamu masuk ke podcast ini karena ingin curhat tentang masalah sekolah ya? Ya bener banget nih, karena sekarang podcast curhat-curhat asik sedang mengangkat judul curahan hati seorang pelajar, jadi saya mau coba ikut deh. Benar banget. Tapi emangnya kamu punya masalah apa di sekolah? Jadi sebenarnya di sekolah kadang saya nggak ngerti sama materi pembelajaran yang tengah dibahas. Kemudian pas ulangan nilai saya jadi jelek deh. Tentu orang tua saya langsung menuntut saya untuk terus belajar dan dapat nilai yang bagus. Saya jadi capek dan malas belajar akhirnya. Kamu kasihan banget. Harusnya orang tua kamu mengetahui dulu masalah anaknya. Bukan malah nyuruh kamu untuk terus belajar tanpa memperdulikan mental kamu. Kalau seperti ini terus, mental anak akan terganggu dan mudah stres. Amit-amit malah sampai melakukan perilaku menyimpang, seperti menggunakan obat-obat terlarang, sampai bau-baukan. Hah? Tapi bukannya perilaku menyimpang berasal dari kemauan diri sendiri? Kok malah jadi menyalahkan faktor lingkungan? Ya tidak dong, lingkungan juga mempengaruhi kepribadian kita. Baik lingkungan keluarga maupun pergaulan dari teman-teman kita. Jika lingkungan yang ditinggali memberikan pengaruh buruk, maka kepribadian yang dihasilkan juga tidak akan sempurna. Karena itulah sering kita lihat banyak kawasan yang penuh dengan pencopet atau kawasan yang lingkungannya sangat bersih. Tapi bukannya kita juga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk? Meski kita bisa membedakannya, namun jika pengaruh buruk yang terus diterima terus-menerus, pasti seseorang itu akan berpikir jika hal buruk yang ia lihat adalah hal yang benar dan biasa saja. Apalagi jika orang itu dalam masa pertumbuhan, masih mudah terpengaruh dengan hal yang buruk. Tapi kan... Sudah, jangan berdebat. Ada orang lain di sini loh yang mau curhat. Iya, hahaha. Kita nggak debat kok, hanya mengemukakan pendapat saja. Sama aja loh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Walah, jadi gitu. Lumayan juga nih, jadi nambah ilmu. Iya, haha. By the way, sepertinya kamu suka pelajaran bahasa Indonesia ya? Hehe, iya, aku lumayan suka belajar tentang bahasa Indonesia, jadi tahu deh sedikit. Kalau bahasa Indonesia, materi apa yang paling kamu suka? Mungkin materi pantun sama puisi. Materi gombal nggak ada? Yah, gombal terus kamu mikirnya. Oke, lanjut. Kalau pelajaran yang nggak kamu suka apa? Menurutku pelajaran matematika sih. Memangnya sekarang materi matematika di sekolahan kamu itu apa? Materi tentang sinus dan kosinus nih. Aku nggak ngerti sama sekali. Emangnya sinus dan kosinus itu apa sih? Waduh, aku juga nggak ngerti nih. Coba kamu tanya Kenneth. Kenneth, boleh aku bertanya soal materi sinus dan kosinus dalam matematika? Santai, boleh kok. Jadi, aturan sinus adalah aturan yang menjelaskan tentang hubungan antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut terhadap sinus sudut pada segitiga. Sedangkan aturan kosinus adalah aturan yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Oh alah, tapi aku bingung sinus dan kosinus digunakan untuk apa sih dalam hidup kita sehari-hari?
dari kosinus dan sinus ada banyak tahu. Contohnya saja, seperti mengukur kemiringan atap, mengukur kemiringan tangga, membantu menavigasi jarak dari pantai ke suatu titik laut, menghitung tinggi menara ataupun gunung, menghitung kemiringan permukaan tanah, dan masih banyak lagi. Wah, banyak juga ya. Jadi pengen belajar MTK nih. Kalau kalian sendiri suka pelajaran apa? Kalau aku sih sukanya pelajaran sejarah, apalagi materi yang membahas tentang peradaban manusia. Masa nggak percaya aku? Coba kamu sebutin peradaban apa saja yang pernah ada di dunia. Gampang itu mah. Peradaban yang pernah di dunia, salah satu contohnya adalah peradaban Mesopotamia, peradaban Inka, peradaban Persia, peradaban Cina, dan peradaban Aztec. Wih, keren bisa jawab juga ternyata. Iya dong. Kalau Kenneth sendiri nih suka pelajaran apa? Kalau aku sih lebih suka pelajaran bahasa Inggris sama PPKN. Wah, aku juga lagi suka pelajaran bahasa Inggris tahu. Loh, sama dong. Emang sekarang di sekolah kamu lagi bahas materi apa? Sebenarnya lagi bahas tentang rekonteks, tapi aku masih suka bingung fungsi dari rekonteks sendiri itu apa. Oke. Jadi, recount text merupakan suatu bentuk teks yang berisikan cerita atau urutan kejadian di masa lampau atau past tense. Isi cerita diambil dari pengalaman pribadi seseorang yang sudah terjadi di masa lalu. Dengan membuat recount text, berarti kita akan mengingat kembali kejadian di masa lalu dan menjadikannya ke dalam bentuk cerita. Benar sekali, recount text biasanya bisa kita jumpai dalam resensi buku. Oh, aku jadi paham sekarang. Terus kenapa kamu suka pelajaran PKN? Nilai aku jelek banget di PKN nih. Aku juga masih belum paham tentang integrasi nasional, padahal itu materi yang lagi dipelajarin di sekolah. Oke, aku bantu jawab ya. Jadi, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur perbedaan yang ada antar masyarakat, sehingga menjadi selaras dalam suatu bangsa, seperti perbedaan suku, budaya, ras, agama, dan lain sebagainya. Terus faktor yang membentuk integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Nah, kalau itu sih... Eits, diam dulu. Sekarang giliran aku berbicara. Dari tadi gak ngomong masa aku. Ya udah, monggo dijawab, Nak. Baik, jadi faktor yang membentuk integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika antara lain adalah rasa senasib seperjuangan. Harus ada rasa sebuah keinginan yang dilandasi oleh rasa persatuan dalam semangat perjuangan yang sama. Wah, sekarang aku jadi lebih semangat nih belajarnya pasti. Bagus tuh. Kita memang harus terus semangat dalam belajar. Karena dalam belajar, kita bisa menambah ilmu baru. Apalagi ini PPKN, yang sifatnya sangat penting dalam mewujudkan persatuan. Setuju, tapi jangan lupa untuk meladani Tuhan kita Yesus Kristus juga. Tapi yang buat aku bingung tuh, apa sih yang bisa kita teladani dari Tuhan Yesus Kristus? Tentu saja ada banyak. Dalam menjalani hidup, pasti ada banyak rintangan. Tapi dengan meladani Yesus Kristus, yang senantiasa bersabar, serta kita yang selalu mengandalkan Tuhan, pasti kita bisa melewati rintangan hidup. Jadi jangan lupa berdoa dan mengandalkan Tuhan ya. Ingat, ora et labora, bekerja sambil berdoa. By the way, gimana sekarang isi hati kamu? Udah baikan belum? Udah enakan setelah curhat, jadi lega. Puji Tuhan. Baik, kalau seperti itu podcast kami sudah selesai pada hari ini. Pamit undur diri dulu ya. Semoga podcast kami hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye!